Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kita bertanya-tanya, kenapa persiapan haji untuk tahun 2026 sudah mulai digencarkan sejak sekarang? Padahal, kalau kita lihat, pelaksanaannya masih cukup lama. Namun, faktanya, berbagai tahapan sudah berjalan, mulai dari penentuan siapa saja calon jamaah yang masuk porsi berangkat, persiapan dokumen resmi, hingga pemeriksaan kesehatan awal. Mengapa semua ini dilakukan lebih cepat? Jawabannya sederhana, agar para calon jamaah punya waktu yang cukup untuk menyiapkan diri, baik secara administrasi maupun fisik, sehingga ketika hari keberangkatan tiba, tidak ada lagi hambatan yang berarti. Kita tahu bersama, ibadah haji bukan sekadar perjalanan biasa. Ia adalah rukun Islam kelima, sebuah ibadah yang menuntut kesiapan total, mulai dari niat yang tulus, fisik yang kuat, hingga kelengkapan dokumen yang rapi. Satu saja persyaratan terlewat bisa berakibat calon jamaah batal berangkat atau paling tidak tertunda cukup lama. Karena itu, pemerintah bersama Kementerian Agama mulai mempercepat proses sejak awal agar calon jamaah benar-benar siap menjalankan panggilan Allah ke Tanah Suci. Bayangkan jika semua persiapan baru dilakukan mepet dengan waktu keberangkatan, betapa banyak masalah yang bisa muncul. Paspor yang belum selesai, biometrik yang bermasalah, kesehatan yang tidak memenuhi syarat, hingga antrian porsi yang tidak terdata dengan baik. Semua itu tentu bisa menjadi penghalang. Maka dari itu, langkah percepatan persiapan haji 2026 adalah sebuah ikhtiar besar agar jamaah bisa berangkat dengan tenang, khusyuk, dan tanpa rasa khawatir. Sahabat semua, salah satu langkah awal yang kini sudah dilakukan pemerintah adalah pendataan calon jamaah yang masuk porsi berangkat tahun 2026. Beberapa kantor wilayah Kementerian Agama di berbagai daerah mulai mengumumkan nama-nama yang berhak melunasi biaya haji di tahun tersebut. Informasi ini sangat penting karena memberikan kepastian sejak dini sekaligus mencegah adanya kejutan mendadak yang bisa membuat jamaah panik. Dengan adanya pemberitahuan lebih awal, calon jamaah punya kesempatan untuk berkoordinasi dengan bank tempat mereka mendaftar. Ini juga memudahkan dalam menyiapkan administrasi, memastikan saldo mencukupi, dan menyusun rencana keuangan agar pelunasan bisa dilakukan tepat waktu. Tidak hanya itu, beberapa kantor wilayah Kemenak bahkan sudah mengambil langkah lebih jauh dengan memfasilitasi pembuatan paspor. Langkah cepat ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius mengawal persiapan haji 2026, sebab pengalaman sebelumnya membuktikan bahwa persoalan administratif seperti paspor atau dokumen kependudukan seringkali menjadi penghambat utama. Dengan adanya pendataan lebih awal, diharapkan semua calon jamaah bisa menyiapkan diri dengan lebih matang, sehingga ketika waktunya tiba, proses berangkat menuju Tanah Suci bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Sahabat semua, setelah calon jamaah mengetahui dirinya masuk porsi berangkat, langkah penting berikutnya adalah menyiapkan dokumen resmi, terutama paspor. Proses pembuatan paspor seringkali menjadi tantangan tersendiri. Tidak sedikit jemaah yang terkendala karena dokumen kependudukan belum lengkap, ada perbedaan data di KTP dan KK, atau bahkan akta kelahiran dan buku nikah yang hilang atau sudah usang. Masalah kecil ini, bila dibiarkan, bisa berakibat besar hingga menghambat keberangkatan. Karena itulah, beberapa kantor wilayah Kementerian Agama langsung turun tangan dengan mengordinasikan proses pembuatan paspor sejak jauh hari. Tujuannya agar para calon jemaah tidak menunda, serta memiliki cukup waktu untuk memperbaiki data bila ada yang tidak sesuai. Dengan langkah cepat ini, hambatan administratif bisa diatasi sebelum masuk ke tahap berikutnya. Paspor bukan sekadar dokumen perjalanan, melainkan syarat mutlak untuk bisa melanjutkan proses visa dan keberangkatan ke Tanah Suci. Oleh sebab itu, percepatan dalam pengurusan paspor menjadi bagian krusial dari persiapan haji 2026. Dengan dokumen yang rapi dan sah, calon jemaah 2026 bisa lebih tenang melangkah menuju Tanah Suci. Sahabat semua, setelah urusan paspor selesai, tahapan berikutnya yang tak kalah penting adalah rekam biometrik. Proses ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan visa haji dari pemerintah Arab Saudi. Tanpa rekam biometrik yang valid, seorang calon jemaah tidak akan bisa diproses lebih lanjut untuk memperoleh visa. Rekam biometrik meliputi pemindaian sidik jari, wajah, dan data identitas lainnya. Tujuannya adalah memastikan identitas jemaah tercatat dengan jelas, sekaligus mencegah adanya kesalahan data ataupun penyalahgunaan dokumen. Namun dalam praktiknya, tidak semua rekaman biometrik bisa terbaca dengan baik.
Ada sebagian jemaah yang mengalami kendala teknis seperti sidik jari yang tidak jelas atau hasil pemindaian wajah yang gagal. Inilah alasan mengapa Kementerian Agama mulai mempercepat proses biometrik sejak awal. Dengan langkah ini, calon jemaah yang mengalami kendala masih punya waktu untuk menyelesaikan masalahnya, misalnya dengan melengkapi surat keterangan tidak bisa biometrik atau melakukan rekam ulang. Percepatan tahapan biometrik ini memberi rasa aman bagi jemaah, karena begitu paspor dan biometrik selesai, mereka tinggal menunggu proses visa resmi. Dengan dokumen yang lengkap dan data biometrik yang valid, calon jemaah 2026 bisa lebih tenang melangkah menuju Tanah Suci. Sahabat semua, selain dokumen dan biometrik, ada satu syarat penting yang wajib dipenuhi oleh calon jemaah haji, yaitu pemeriksaan kesehatan atau yang dikenal dengan istilah istitoah. Istitoah berarti kemampuan, khususnya dari sisi fisik dan medis, untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji adalah rangkaian aktivitas yang berat, maka hanya jemaah yang benar-benar sehat dan kuat yang dinyatakan layak berangkat. Pemeriksaan kesehatan ini sudah mulai digencarkan lebih awal melalui kerjasama antara Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Dari hasil pemeriksaan, jemaah bisa mendapatkan beberapa status. Pertama, istitoah penuh, artinya sehat dan siap berangkat tanpa kendala. Kedua, istitoah dengan pendamping, yaitu jemaah boleh berangkat tetapi harus mendapat perhatian khusus. Ketiga, tidak istitoah, yaitu kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk berhaji. Status istitoah ini juga menjadi syarat mutlak dalam proses pelunasan biaya haji. Artinya, meskipun sudah memiliki porsi dan dokumen lengkap, jika kondisi kesehatan tidak memenuhi syarat, maka keberangkatan bisa tertunda. Dengan adanya pemeriksaan lebih dini, calon jemaah punya waktu cukup untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, mulai dari rutin olahraga, menjaga pola makan, hingga berkonsultasi dengan dokter. Semua menjadi bagian penting agar saat hari H tiba, tubuh benar-benar siap menunaikan ibadah haji. Sahabat semua, kesehatan adalah kunci utama dalam menjalankan ibadah haji. Kita tentu masih ingat, pada musim haji 2025 lalu, banyak sekali jemaah Indonesia yang wafat di Tanah Suci karena kondisi fisik yang tidak kuat menghadapi cuaca ekstrim dan padatnya rangkaian ibadah. Bahkan, sempat muncul ungkapan miris bahwa Indonesia seakan membawa jenazah ke Mekah. Hal ini menjadi pelajaran berharga agar di tahun-tahun berikutnya, termasuk 2026, jemaah benar-benar menjaga kesehatannya sejak jauh hari. Ibadah haji menuntut fisik yang prima, mulai dari tawaf yang mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, hingga perjalanan ke Mina dan melempar jumroh. Semua membutuhkan tenaga dan daya tahan tubuh. Tanpa persiapan fisik yang baik, ibadah ini bisa terasa sangat berat, bahkan berisiko bagi kesehatan jemaah. Karena itu, calon jemaah dianjurkan untuk mulai melatih diri sejak sekarang. Caranya sederhana, namun penting. Rutin berjalan kaki setiap pagi, rajin berolahraga ringan, menjaga pola makan sehat, banyak minum air putih, serta rutin memeriksakan diri ke dokter, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit. Dengan menjaga kesehatan lebih awal, jemaah bisa meningkatkan stamina, sehingga saat hari keberangkatan tiba, tubuh benar-benar dalam kondisi fit. Inilah bekal penting agar ibadah haji dapat dijalani dengan khusyuk dan tanpa gangguan berarti. Salah satu tantangan besar dalam persiapan haji 2026 alas adalah panjangnya masa tunggu keberangkatan. Di Indonesia, antrean haji bisa mencapai belasan hingga puluhan tahun, tergantung daerahnya. Kondisi ini tentu menuntut kesabaran, sekaligus kesadaran untuk memanfaatkan masa menunggu dengan baik. Nah, disinilah peran teknologi hadir untuk membantu para calon jemaah. Kementerian Agama kini menyediakan aplikasi Haji Pintar yang bisa diunduh secara gratis. Aplikasi ini menjadi sumber informasi resmi mengenai segala hal terkait haji, mulai dari status porsi keberangkatan, jadwal bimbingan manasik, biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), hingga berita-berita terbaru dari Arab Saudi. Dengan aplikasi ini, calon jemaah tidak perlu lagi bingung atau mudah percaya dengan kabar simpang siur yang sering beredar. Selain itu, aplikasi Haji Pintar juga dilengkapi fitur edukasi tentang tata cara ibadah, doa-doa, serta informasi kesehatan. Bahkan, ada pula layanan pengaduan untuk mencegah praktik penipuan yang kerap mengatasnamakan travel haji. Dengan memanfaatkan teknologi digital, jemaah bisa merasa lebih tenang
karena semua informasi yang dibutuhkan ada dalam genggaman. Inilah bukti bahwa modernisasi dan pelayanan haji kini semakin diarahkan untuk transparan, akurat, dan memudahkan umat. Sahabat semua, dalam persiapan Haji 2026, peran pemerintah Indonesia sangatlah penting. Bukan hanya sebatas mengatur keberangkatan dan kepulangan jemaah, tetapi juga memastikan kuota haji yang diberikan Arab Saudi bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kita tahu, kuota haji setiap tahun ditentukan oleh otoritas Saudi dengan perhitungan satu kuota untuk setiap 1.000 penduduk muslim di sebuah negara. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentu mendapat kuota besar, namun tetap saja masih jauh dari jumlah pendaftar yang mengantre. Disinilah diplomasi memainkan peran. Pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan Kerajaan Arab Saudi agar kuota bisa ditambah atau layanan diperbaiki. Tahun 2025 lalu, kita melihat betapa rumitnya pengelolaan, apalagi ketika muncul masalah jemaah ilegal yang menambah beban. Untuk 2026, pemerintah berupaya agar persoalan itu tidak terulang dengan menyiapkan sistem pengawasan ketat, sekaligus melobi agar pelayanan di Arafah, Mina, dan Mekah berjalan lebih baik. Selain itu, pemerintah juga memperkuat kerjasama dengan pihak syarikah, penyedia layanan haji di Arab Saudi, untuk memastikan jemaah Indonesia mendapat tempat yang layak dan pelayanan yang sesuai standar. Dengan diplomasi yang kuat, diharapkan ibadah haji 2026 akan lebih tertib, nyaman, dan aman bagi seluruh jemaah. Sahabat semua, itulah rangkaian pembahasan kita tentang persiapan haji 2026. Mulai dari pentingnya menjaga kesehatan, pemanfaatan aplikasi haji pintar, diplomasi kuota oleh pemerintah, hingga kewaspadaan terhadap travel nakal, semuanya adalah bagian dari ikhtiar agar perjalanan suci ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Ibadah haji bukan hanya soal berangkat dan pulang, tetapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri lahir dan batin sejak jauh-jauh hari. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apa tantangan terbesar bagi calon jemaah haji Indonesia di tahun 2026 nanti? Apakah soal panjangnya antrian, biaya yang terus meningkat, atau pelayanan yang harus terus ditingkatkan? Silakan tulis di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi terbaru seputar haji, umroh, dan perkembangan penting dari Tanah Suci. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat, informatif, dan inspiratif. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk menjadi tamunya di Baitullah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.